Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Salam, salam sejahtera untuk ketong semua. Saat ini kita boleh ketemu lagi dalam renungan singkat 100 hari. Dan saat ini kita berada di hari yang ke-34. Judul dari renungan di malam hari ini adalah selalu berdoa dengan rendah hati. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala sejenak. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan sekaligus memberikan pengertian yang jelas bagi kita terkait dengan firman Tuhan yang kita akan pelajari di saat ini. Kita berdoa. Ketika kami boleh ada di malam hari ini atas tuntunan dan kasih Tuhan, maka kami percaya bahwa pertolongan surga akan selalu menuntun kehidupan kami masing-masing. Kami telah melewati hari-hari kehidupan kami, teristimewa 33 hari dalam pergumulan ini telah kami lewati. Kami percaya sungguh Tuhan, kasih, kuasa, dan pertolongan surga yang sama akan tetap menjadi bagian kami masing-masing di saat ini dalam mempelajari kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan pencerahan surga, artikan firman ini bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat menuruti kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siapkan hati, pikiran, kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, ayat penuntun kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas, teriakan mereka tidaklah dilupakannya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi kondisi yang tengah kita hadapi bersama di saat ini, otomatis ketika kita ada dalam setiap pergumulan kita, maka tentunya ada begitu banyak pencobaan yang kita hadapi. Ada begitu banyak pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan. Dan perlu kita ingat bahwa janganlah sekali-kali kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan oleh setiap pencobaan yang saudara dan saya hadapi di saat ini. Sementara dunia terus maju dalam kejahatan yang dipraktikkan oleh sebagian manusia, maka tentunya janganlah kita mengelabui diri kita sendiri. Sebab terkadang begini, apalagi dalam situasi di mana semua kegiatan-kegiatan kehidupan kita dibatasi.
yang berada di satu daerah saja terkadang sulit kita ketemu. Apalagi yang dipisahkan oleh laut, berada di tempat yang jauh. Dan pada saat kita saling mengecek situasi kondisi yang sementara kita hadapi bersama, terkadang berita yang kita sampaikan kepada saudara kita, teman kita, kenalan kita, beta sementara baik-baik saja. Padahal situasi yang kita sama-sama hadapi ini adalah merupakan situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Situasi di mana begitu banyak kehidupan kita ini ditekan dengan keadaan yang ada. Bencana membuat segala sesuatu dibatasi. Bencana membuat begitu banyak pencobaan yang kita hadapi. Karena dalam kondisi seperti begini tentunya setan juga memainkan peran untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepadanya. Nah, justru itu maka jangan pernah kita mengelabui diri kita dengan mengatakan bahwa kita sementara baik-baik, padahal ya ada dalam situasi yang sangat sulit. Sulit untuk keluar, sulit untuk kerja, bahkan sulit untuk mendapatkan kebutuhan kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita terbuka kepada Tuhan, maka tentunya Tuhan tengah membawa kita masuk ke dalam biliknya yang maha tinggi itu. Nah, anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati akan menggerakkan lengan yang maha kuasa untuk melindungi kita. Ya. Garis bawahi kalimat ini. Doa yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati akan menggerakkan lengan yang maha kuasa untuk melindungi kita. Apalagi keadaan sekarang. Sulit. Banyak orang menderita. Tangisan terdengar sana sini. Bahkan air mata membanjiri bumi pada saat sekarang ini. Dengan adanya jatuh korban yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan dari surga dengan pasukannya, bahkan mata Tuhan sendiri tetap mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Allah tidak pernah menaruh batas kepada kemajuan orang-orang yang ingin untuk menerima hikmat. Ia tetap memberikan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berkata seperti begini, "Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada kamu. Pada hari ini, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, dan kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Oleh karena itu, saudara yang kekasih, minta segala kebutuhan kehidupan kita ini pada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Tidak ada apa-apanya kita manusia. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Kutipan dari hamba Tuhan
Dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 402, dia katakan demikian. Oleh doa, oleh kedewasaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian, maka mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ya, jelas kutipan ini. Oleh doa, kedewasaan, pertumbuhan iman kita, pengetahuan dan pengertian kita akan Allah, maka kita selalu dikuatkan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan. Raja Daud bilang, teriakkan itu kepadanya. Maka Tuhan akan menyambut semua yang kita sampaikan kepadanya. Ingatlah, jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati bukannya satu jalan yang bebas dari halangan. Tetapi dalam setiap kesulitan, kita harus melihat suatu panggilan untuk berdoa. Jelas malam hari ini, saudaraku yang kekasih, dengan doa yang sungguh-sungguh dan penuh dengan kerendahan hati, Tuhan menyapa kita dari surga. Dan apa yang kita butuhkan dalam keturunan punya kehidupan ini tetap dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya di malam hari ini bagi kita, dan semoga firman ini tetap akan memberikan penguatan kepada kita agar supaya kita tetap berdoa kepadanya, dan kita tetap akan menerima berkat-berkat indah sesuai dengan janjinya bagi hidup dan kehidupan kita ini. Amin. Mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Allah di surga, Tuhan yang penuh kasih, ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu, saat ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan kiranya kuasa Tuhan memperjelas itu bagi kehidupan kami masing-masing, sehingga kami diajak untuk selalu datang dekat kepadamu dan menyampaikan segala permasalahan kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan tantangan dan cobaan, tapi ketika kami ada bersama Engkau, kami percaya Engkau ada bersama kami dan menghalau setiap tantangan dan cobaan itu dalam kehidupan kami. Dalam situasi kondisi yang tengah kami hadapi di saat ini, kami mau berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkati dan pelihara kami masing-masing dimanapun kami berada, dalam melaksanakan seluruh tugas pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pelayanan. Hikmat, kebijaksanaan, akal budi surga, Tuhan selalu curahkan, sehingga semua yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, berdoa bagi para medis, berdoa bagi semua yang terkait, bahkan seluruh anggota masyarakat yang ada di negeri ini. Tuhan kiranya berkati kami semua, berikan perlindungan khusus dari surga, sehingga kami aman dalam kasih Tuhan dan menikmati berkat dan janji-janji indah dalam hidup dan kehidupan kami ini Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau sertai kami untuk waktu-waktu pergumulan kami lagi, hari besok dan seterusnya. Ketika kami ada bersama Engkau, jangan tinggalkan kami Tuhan, tapi adalah bersama kami sehingga semua yang kami gumuli dalam hidup kami ini, kami percaya Tuhan dengar semuanya itu, dan Tuhan akan jawab seturut dengan kasih dan cinta-Mu. Setiap rumah tangga umat-umat Tuhan
yang ada di tempat mereka, kediaman mereka masing-masing. Dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan kiranya berkati. Dan kami yakin sungguh ketika mereka dapat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, mereka dapat menikmati janji-janji-Mu Tuhan, di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka, secara pribadi bahkan keluarga dan rumah tangga, mereka selalu datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah pergumulan kami. Berkenan kiranya Bapa menerima dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami doakan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Penebus Tuhan, Penyelamat hidup kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita di saat ini. Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati ketong semua. Bapak saudara dong semua pun selamat beraktivitas dalam kehidupan ini. Sampai ketorang ketemu di besok dan selanjutnya. Salam.